eksperimen bikin interior bumi, lapisan bumi. Ini pakai betadin gagal, nggak bisa berubah warnanya. Ini dikasih apa? Warna hijau, bau pandan. Ini siapa nih? Profesor Fari. Ini apa Fari? Lapisan bumi ya? Iya. Kok makin lama makin putih? Enggak, itu bagian dalamnya yang belum. Ini warnanya asli, ini warna putih hijau. Oke, kita lanjut kerja ya. Sampai selesai. Campur aja tepung kalau lengket nih. Oke. Tuh ya, diadon, dimasin, nah gituin aja. Biar nggak lengket lagi. Lihat. Terus, Nanti cituk-cituk. nggak diginiin aja, nggak apa-apa. Nah, tuh. Biar dia nggak lengket lagi. Nggak bisa lagi. Masih gini? Ya boleh. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya sampai dia nggak lengket. Hasilnya udah bagus itu. Coba berhenti dulu, lihat dulu. Ih, keren. Gila, hijau besar. Halo guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita lagi bikin eksperimen bentuk kerak bumi ya. Bumi itu bentuknya halus atau kasar? Keraknya. Ya. Kan ada gunung, ada lembah tinggi-tinggi, gunung Himalaya. Keras. Keras, kasar atau halus? Keras. Kasar atau halus? Halus kayak gini. Atau kasar? Kasar ya. Karena ada gunung, ada lembah, ada sungai, ada macam-macam. Nah, ini kita baru bikin nggak ada malam ya, tapi ini lebih bagus sebetulnya. Kalau pakai malam agak terlalu kaku. Kalau ini campur jadi hitam. ya, kalau ini dari apa? Tepung terigu. Tepung terigu. Campur tepung beras. Tepung beras. Nah, ini tadi pakai pewarna warna hijau. Warna biru sempat ada tapi dicari entah di mana. Ini pakai pandan lumayan wangi. Nah, analoginya seperti ini yang akan dilakukan. Nah, karena bentuk kerak bumi itu kasar. Nah, ini kelihatan ada seperti tonjolan-tonjolan. Nah, ini terbentuk akibat apa? Kalau saya tekan begini. Gitu ya. Iya. Nah, terjadilah gunung, terbentuklah gunung. Nah, ini arah saya tekan itu adalah energi tektoniknya. Nah, andai kata kita ini kuman di sini atau semut, jadi ini anggaplah ini gunung, ini lembahnya, terus bentuk sungai sampai ke laut misalnya. Ini permukaannya, bentuknya pecah-pecah kan, retak-retak kan. Ya, karena memang litosfer itu isinya kan batuan, formasi batuan yang tebal-tebal, yang keras-keras. Nah, kalau di gunung-gunung itu batunya pasti retak-retak seperti ini gitu. Nah, kenapa bentuknya nggak mulus aja? Ya nggak mungkin mulus karena kerak bumi itu sendiri dia kaku, keras, sifatnya brittle atau getas. Jadi kalau dia ditekan pasti dia retak. Misalnya nih ada arah tektonik energi. Ini ada lempeng masuk, terus mendorong. Tuh, coba lihat. Tuh. Apa yang terjadi, Fari? Membentuk gunung. Nah, jadi gunung api. Tuh, semakin didorong, semakin tinggi. Tuh, semakin tinggi. Oh iya. Tuh, semakin tinggi, melipat-lipat. Kayak gini kan? Nah, ya coba Fari, coba. Betul. Oh iya, terus. Aduh. Dua semua jari kayak gini. Gini, gitu. Iya. Aduh. Lipat-lipat dia ya, jadi gunung ya? Iya. Wah, bisa. Nah, dari jarak panjang yang segini, sekarang tinggal sisa segini, ini namanya mengalami pemendekan atau istilah kerennya shortening. Wah, jadi ini ada yang dorong tektonik, konvergen, subduksi masuk, mendorong keraknya. Akhirnya keraknya jadi apa? Jadi
Jadi gunung. Gunung-gunung. Kemudian ada retak-retak nggak? Kecil-kecil, retak-retak kecil nggak? Oh iya, ada ya, retak-retak kecil ya. Nah, itu adalah rekahan atau sesar. Nah, kalau adik-adik yang tinggal di Bandung, itu ada sesar Lembang. Nah, sesar Lembang itu seperti ini proses pembentukannya. Dari selatan Jawa, ada yang mendorong, seperti ini, mendorong, kemudian patah di sininya. Jadilah dia sesar. Nah, ini berlipat-lipat nih. Nah, Pelurusin lagi. nah ini yang warnanya nggak terlalu hijau nih. Nah, jadi kerak bumi itu sifatnya keras, kemudian getas, mudah pecah, tapi di semakin arah ke bawah, di bagian lapisan bawahnya lagi itu dia semakin lembut atau temperatur semakin tinggi, akibatnya batuannya semakin melunak, sifat kekerasannya atau sifat kegetasannya hilang, mulai hilang. Lama-lama nanti semakin dalam dari kerak bumi misalnya ya, kerak bumi di bawahnya mantel, nah, ada sampai mantel sudah mulai batunya sudah kayak lembek kayak gitu, kayak ini. Nah, cuma ini analogi untuk permukaan bumi seperti ini. Jadi permukaan bumi itu kasar, tidak halus seperti keramik ini. Gitu. Kalau halus itu berarti datar. Ini Fahri sendiri yang bikin ini. Keren ya. Coba lihat warna-warninya. Nah, ini sebetulnya seperti kondisi batuan, ini ada mineralnya, bisa kita katakan mineral biotit atau hornblende, warnanya hijau. Nah, ini seperti ada arah-arah gitu ya, garis-garis hijau. Itu kalau kita belajar batuan, nama batuan seperti ini, yang tekstur dan strukturnya seperti ini disebut dengan batuan metamorf. Apa? Metamorf. Morf itu bentuk, meta itu ya membentuk kembali dari batuan asalnya. Misalnya batuan asalnya batu pasir, kena tekanan dan temperatur yang tinggi, tapi dia nggak sampai meleleh ya. Kalau meleleh jadi magma, jadi nggak sampai meleleh, kena tekanan temperatur yang tinggi, akhirnya dia kayak mengalir begini tuh. Wah, tuh. Tuh, flow ya kan, ngalir kan ya? Iya. Nah, tuh. Wah, gitu. Nah, ini analogi dari kerak bumi litosfer ya. Untuk membuat ini mudah, tinggal ambil tepung, kemudian masukkan ke wadahnya, kasih airnya dikasih pewarna dulu, kemudian diaduk pelan-pelan, akhirnya sampai dia nggak lengket. Dikasih tepung beras atau terserah tepung tambahan lah, supaya dia nggak lengket lagi. Oke, keren ya. Udah ngerti sekarang litosfer? Iya. Litosfer itu adalah lapisan terluar bumi atau lapisan atau interior bumi yang paling luar, yaitu kerak bumi. Contoh analogi lainnya apa? Ya misalnya telur. Kayak telur asin. Nih ada telur. Nih, cuma ini telurnya belum matang sih. Nah, tuh lihat nih, lihat bunyinya, dengar bunyinya. Dia. Itu sifatnya getas, keras ya. Kalau kita kuman nggak mungkin kita bisa menembus ini, atau semut kita nggak mungkin menembus ini karena dia keras. Begitu juga di bumi, sebetulnya dia tipis. Di bagian tengah-tengahnya ada kuning ya, yolk atau kuning telur, itu dianalogikan sebagai inti bumi. Atau kita sebut ya inti bumi, bagian putihnya itu mantel, bagian atas paling luarnya itu disebut dengan kerak bumi. Nah, kerak bumi itu kalau di zoom seperti ini bentuknya. Melipat-lipat, pecah-pecah, ya kan? Nah, ini lipatan namanya. Ya, kalau yang ini namanya sesar atau patahan. Tuh. Jadi kayak gitu. Kalau seumpamanya ada lempeng tektonik yang mendorong, yuk kita kasih kondisi dia saat ini kondisi yang normal, yang tidak terganggu oleh aktivitas tektonik. Nah, yuk kita kasih dorongan. Apa yang terjadi? Ini kerak samudra, ini kerak benua, ini kerak samudra, ini kerak benua. Ya, kita dorong. Coba lihat, perhatikan. Tuh. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Fahri? Menjadi gunung.
ya membentuk pegunungan ya. Ya, pegunungan. Sepanjang ini sampai ke sini itu menjadi pegunungan. Nah, pegunungan Bukit Barisan itu seperti ini proses pembentukannya tuh. Ataupun pegunungan selatan Jawa, terus dorong tuh melipat-lipat tuh. Terus. Nah, dari sini sampai ke sini itu jutaan tahun lamanya. Karena kerak samudra yang bergerak ini yang masuk di bawah kerak benua itu bisa misalnya 3 mm per tahun, 5 mm per tahun, 10 mm per tahun. Dikalikan aja jutaan, udah berapa meter itu. Nah, jadi itu memang tidak terasa tapi pasti. Nah, itu yang disebut dengan tektonik. Jadi seperti ini analogi kerak bumi atau litosfer. Litosfer itu sendiri sebetulnya adalah nama lain dari lempeng. Lempeng itu ada dua. Lempeng itu ada banyak di bumi ini. Tapi lempeng-lempeng yang besar seperti lempeng Afrika, lempeng Australia, India ya. Lempeng apa lagi? Rusia. Lempeng Eurasia. Lempeng Eurasia. Nah, jadi itu adalah nama lain dari lempeng, yaitu terdiri dari kerak. Jadi kalau seumpama lempeng itu, ini kita datarin lagi ya. Jadi apa beda kerak dan lempeng bumi? Ya, kalau lempeng itu dari permukaan sampai ke bagian atas dari mantel bagian bawah. Jadi kayak Gimana ya bahasanya? Dari permukaan sampai astronosfer deh. Atau paling atas dari mantel. Sumpamanya ini mantel ya. Nah, ini mantel deh. Mantel itu kan paling tebel tuh. Ini mantel nih, segini nih. Ini mantel. Nah, di sini ada kerak bumi. Nah, ini adalah kerak bumi. Ya, ini kerak bumi. jadi awalnya itu kayak gini ya. Nah, ini kerak bumi, ini mantel. Ini mantel tebal ya. Nanti sini inti bumi sampai ke bawah. Ini mantel. Nah, di sini ya kita garis aja. Di sini ada asthenosfer. Nah, ini sampai ke sini, ini kerak bumi. Ya kerak bumi. Nah, ini kerak bumi dan asthenosfer. Ini mantel udah lebih cenderungnya dia viskositasnya tinggi, maksudnya dia batuannya sudah nggak sekeras ini, jadi lembut seperti cabun colek barangkali ya, atau seperti ini lembutnya. Nah, kalau di garis ini, nah ini adalah asthenosfer. Jadi bisa dikatakan sumber magma itu di sini semua. Kedalamannya bisa 40 km, 50 km. Nah, dari sini sampai atas itu kerak. Kerak apa? Misalnya ini kerak benua. Nah, kerak samudra boleh ya minta? Warna hijau. Dikit aja. Nah, kalau kerak samudra, misalnya di sini. Kerak samudra itu lebih tipis. Nah, karena kerak samudra itu selalu di bawah kerak benua, pura-puranya begini deh. Nah, bisa kelihatan ya. Nah, karena dia masuk, kemudian apa yang terjadi di sini, Pak? Terbentuk apa? Terbentuk gunung. Gunung api. Nah, jadi apa itu litosfer? Litosfer itu nama lainnya lempeng. Bisa dikatakan lempeng bumi. Litosfer itu terdiri dari kerak bumi. Nah, ini aja deh asthenosfernya ini. Maaf ya, ini nggak jadi nih, yang garis ini nggak jadi. Nah, ini kerak benua. Di belakangnya ada cekungan. Ya, sini ada cekungan. Cekungan nanti sedimen. Ya. Nah. Oke. Ini. Nah, Fari ambil spidol boleh nggak? Spidol. Oke. Ya, ambilin aja spidol ya. Ini kerak benua, ini kerak samudra. Kok lebih tipis, Pak? Iya, karena kerak samudra memang lebih tipis. Tebalannya bisa sampai terima kasih. Bisa sampai 10 km lebih kurang.
8-10 km. Kalau kerak benua lebih tebal, 40 sampai 80 km di Himalaya itu tinggi kan ya. Nah, itu bisa lebih tebal, bahkan bisa sampai 80 km. Nah, ini astenosfer ya. Ini mendorong masuk. Akhirnya ini saya lanjutkan ya. Seolah-olah gini. Nah. Ya. Nah, jadi yang hijau ini terus sampai ke sini. Masuk. Nah, ini disebut dengan subduksi atau konvergen antara kerak benua dan kerak samudra. Akibat dia masuk ke dalam, yang ini kegencet, kedorong. Apa yang terjadi kalau kedorong? Tuh, terbentuk gunung api. Seperti yang tadi Bapak kasih analogi, ini dorong. Tuh, lipat kan? Tuh, dorong, terus jadi gunung api. Nah, seperti ini analoginya. Itu paham ya anak-anak semua? Nah, kerak saya kembali lagi. Litosfer atau lempeng itu kerak astenosfer. Ini disebut dengan dari sini sampai ke sini, yang retak ini disebut dengan litosfer atau lempeng. Kerak itu apa? Kerak itu adalah bagian dari litosfer. Jenisnya hanya dua, kerak benua, kerak samudra. Ya, jadi yang bergerak itu adalah yang bergerak itu lempengnya. Jadi bersamaan juga dengan astenosfer di bawah. Jadi ibaratnya ini bidang gelincirnya deh. Bidang dia biar bisa gerak sana sini gitu. Nah, ini ya. Nanti lama-lama sampai ke sini nih didorong. Ya, pura-puranya didorong terus nih. Didorong terus. Ini juga makin maju. Nih, ini kita hapus lagi ya. Dia makin maju terus. Makin maju, didorong terus. Didorong terus. Oh, misalnya gitu ya. Didorong lagi. Nah, sampai di kesini nih. Tadi di sini kan subduksinya. Nah, sekarang maju. Nah, prosesnya itu panjang jutaan tahun. Dari sini sampai sini maju. Nah, di sini jadi gunung api nih. Nah, misalnya erupsi buah. Jadi pembentukan gunung, lembah, sungai itu semuanya dipengaruhi atau dikontrol oleh proses tektonik. Nah, tektonik itu apa? Ya seperti ini. Ada konvergennya kerak samudra masuk, kerak benua ketekan. Akibatnya naik jadi gunung api, jadi perbukitan, jadi lembah, jadi sungai, jadi cekungan sedimen di belakangnya. Jadi nanti kalau hujan di sini erosi, butiran-butiran pasirnya masuk ke sini, terus jadi danau atau jadi laut. Biasanya ini laut. Anggap ini Sumatera, anggap ini Jawa. Ini bagian laut utara Jawa. Misalnya lautnya batasnya sampai di sini. Nah, gitu ya. Nah, di sini lautnya biasanya dekat-dekat Palung. Ini Palung Jawa itu lebih dalam. Anggap aja airnya begini. Ini airnya segini misalnya. Dalam. Nah, ini banyak nih, bentuknya juga tidak mulus, banyak gunung api di sini. Gunung api. Nah, Hawaii itu terbentuk akibat ini mantel bumi keluar magma, terus menerobos si kerak samudra. Akhirnya jadi gunung api membentuk kepulauan Hawaii. Itu jadi pulau ya kan. Itu agak jauh ya, tapi beginilah konsep tektonik itu, dan ini seperti inilah analogi kerak bumi. Oke, semoga dipahami ya, bisa adik-adik lakukan di rumah analogi ini. Gampang kok, ini dari tepung terigu, kasih pewarna, kemudian diratakan sampai tidak lengket, dikasih tepung. Oke, Fari, bagaimana? Mengerti? Ya, nggak pakai baju. Oke, dadah, sampai jumpa. Oke.
Terima kasih telah menonton. Terima kasih menonton. Sampai jumpa. Jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah.